Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Pada video kali ini, film yang akan kita bahas berjudul Mixed by Eri yang dirilis pada tahun 2023. Film yang berdasarkan kisah nyata ini menceritakan tentang seorang pria bernama Enrico Fratasio yang bercita-cita menjadi DJ, tapi malah sukses berkat penjualan kaset bajakan. Seperti apa kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada tahun 1976, terlihat dua orang bocah bernama Pepe dan Angelo sedang melihat sepeda baru teman mereka. Tak lama kemudian, ibunya memanggil dan menyuruh mereka pulang serta mencari saudaranya yang lain bernama Enrico, atau biasa dipanggil Eri, untuk membantu ayahnya membuat teh. Di tempat lain terlihat Eri yang mengetahui lagu yang akan diputar berikutnya di sebuah radio, yang mana tak lama kemudian kedua saudaranya datang menjemput. Pemilik toko yang bernama Ferdinand kagum dengan keahlian Eri dan bertanya bagaimana ia bisa tahu. Mereka lalu pulang bersama. Di rumah mereka segera membuat teh. Tak lama ayah mereka pulang sambil membawa beberapa botol kosong bekas miras. Ternyata teh yang mereka buat akan dijual menggunakan botol bekas tadi, lengkap dengan segel minuman itu. Saat ayahnya hendak pergi, mereka lalu memohon agar dibolehkan ikut berjualan. Ayahnya pun membolehkan mereka ikut. Saat di mobil, Pepe bertanya kepada ayahnya kenapa mereka miskin. Ayahnya berkata jika mereka tak miskin karena selalu ada makanan setiap hari. Ayahnya menambahkan jika selain makanan, ada satu hal yang tak boleh hilang di keluarga mereka, yaitu kejujuran. Saat di pasar terlihat sang ayah sedang meyakinkan seorang pembeli. Lalu sang ayah menuangkan sedikit minuman untuk dicoba agar si pembeli percaya. Kemudian datang Pepe yang berpura-pura meminta bantuan si pembeli. Saat perhatiannya teralihkan, diam-diam Eri dan Angelo menukar botol asli di meja dengan yang palsu. Orang itu lalu membeli satu kotak minuman yang dijual sang ayah. Melihat kerjasama yang kompak membuat pedagang lain bertanya apakah mereka anak dari sang ayah. Sang ayah lalu mengenalkan mereka di mana Pepe sebagai anak sulung, Angelo anak bungsu dan Eri anak kedua. Scene berganti pada tahun 1985 yang memperlihatkan Eri telah besar sedang mengikuti pendaftaran DJ di sebuah diskotik. Ia mengenalkan dirinya kepada pemilik diskotik dengan nama DJ Enrico. Pemilik diskotik yang ragu dengan penampilan Eri lalu berkata jika ia akan menyisipkan Eri di akhir acara. Namun hingga akhir acara, Eri tak kunjung dipanggil yang membuatnya menanyakan kepada pemilik diskotik mengenai kapan ia akan dipanggil padahal ia sudah datang dari jam 5 sore, bahkan sudah menunggu sampai jam 2 pagi. Pemilik diskotik itu berkata jika Eri sebenarnya tak memenuhi standar seorang DJ dari penampilan dan yang lainnya. Orang itu juga berkata jika pemilihan nama DJ Eri itu sangat jelek. Keesokan harinya, Eri melakukan pekerjaannya sebagai tukang bersih-bersih di toko elektronik yang dulu sering ia datangi. Sementara Ferdinand terlihat sedang merayu pelanggan agar membeli sebuah radio di tokonya. Ferdinand berkata jika ia akan memberi bonus sebuah kaset playlist lagu populer buatan Eri dan si pembeli akhirnya setuju. Saat melihat cover kaset, Eri mengganti tulisan yang awalnya pilihan DJ Enrico menjadi kompilasi Eri. Sesampainya di rumah, Pepe bertanya apakah Eri sudah membuatkan kaset yang ia minta dan memasukkan lagu kesukaan pacarnya. Eri menjawab jika ia tak memasukkan lagu itu, tapi pacar Pepe pasti akan suka dengan playlist yang ia buat. Lalu saat hendak makan, Eri diajak Angelo untuk melihat penangkapan gembong narkoba di dekat rumah mereka. Eri pun terpaksa mengikuti kemauan Angelo. Kemudian, Pepe segera pergi menemui pacarnya yang bernama Francesca dan memberikan kaset buatan Eri. Dan benar saja, ternyata Francesca menyukai kaset buatan Eri. Di sisi lain terlihat Eri yang tak sengaja menabrak sekelompok pemuda yang membuat Eri dihajar hingga babak belur. Angelo yang melihat itu segera menolong Eri dengan membuat senjata dari batu hingga membuat salah seorang pemuda yang mengeroyok Eri tergeletak.
Beberapa bulan kemudian, Pepe dan Francesca melangsungkan pernikahan. Terlihat juga Angelo mendatangi pernikahan mereka yang mana ia dipenjara karena ulahnya saat menolong Eri. Angelo lalu menceritakan kehidupannya di penjara kepada Eri yang membuatnya mempunyai relasi dengan para penjahat-penjahat di penjara. Angelo lalu bertanya bagaimana kabar Eri. Eri lalu berkata jika ia masih tetap bekerja di toko milik Ferdinand dan membuat kaset playlist lagu yang mana pendapatannya melebihi gajinya bekerja di toko. Selanjutnya, suatu hari saat bekerja, Eri dibuat bingung dengan barang-barang toko yang sedang diangkut ke sebuah mobil. Eri bertanya kepada Ferdinand apa yang terjadi. Lalu Ferdinand berkata jika tokonya telah dibeli seseorang dan ia akan segera pensiun. Eri lalu bertanya bagaimana dengan dirinya. Ferdinand lalu menjawab jika ia yakin Eri pasti bisa hidup dengan bakatnya. Ferdinand juga memberikan beberapa kaset dan alat-alat rekaman audio sebagai pesangon untuk Eri. Di sisi lain terlihat Pepe bersama beberapa orang hendak mengambil stok rokok ilegal untuk dijual. Namun tak lama, para polisi yang dipimpin oleh pria bernama Riccardi datang yang membuat mereka lari berhamburan. Saat pulang, Pepe dikejutkan dengan kedatangan Eri. Maksud kedatangan Eri adalah mengajak Pepe untuk membuka usaha kaset playlist lagu. Namun Pepe menjelaskan jika keuntungan yang didapat tak sebanding dengan proses yang dikerjakan, di mana satu hari Eri hanya bisa membuat satu kaset lagu. Lalu Francesca menyeletuk dengan berkata jika mungkin saja ada alat yang bisa mengkopi lagu dengan cepat. Perkataan Francesca membuat mereka mendapatkan sebuah ide untuk mencari informasi mesin tersebut. Esok harinya, mereka bertiga pergi ke penjual koran untuk mencari informasi alat yang dimaksud. Eri lalu menemukan informasi tentang mesin bernama duplikator graf yang bisa menggandakan rekaman hanya dalam 2 menit. Namun, harga dari alat itu juga tak murah, yaitu 7 juta lira. Awalnya mereka putus asa, namun Francesca menyeletuk lagi jika mereka mungkin bisa mendapatkan pinjaman dari rentenir. Selanjutnya, terlihat Eri dan Pepe yang mendatangi seorang rentenir. Saat Pepe sedang menjelaskan maksud kedatangan mereka, tiba-tiba rentenir itu bertanya berapa uang yang mereka butuhkan. Pepe lalu menjawab jika mereka butuh 8 juta lira. Lalu, si rentenir berkata jika mereka harus mengembalikan sebanyak 9 juta dan akan terus berbunga jika mereka tak sanggup melunasi dalam waktu 1 bulan. Scene berikutnya terlihat Eri dan Pepe yang sedang menjalankan bisnis mereka dan terlihat ramai pengunjung. Mereka menamai bisnis mereka dengan nama Mix by Eri. Tak lama kemudian datang seorang wanita bernama Teresa yang meminta rekomendasi lagu bergenre New Romance kepada Pepe. Tiba-tiba, Eri menyarankan sebuah lagu kepada Teresa yang berujung beradu pengetahuan soal musik. Teresa lalu meminta dibuatkan playlist lagu pilihan Eri. Terlihat jika Eri tertarik dengan Teresa. Malam harinya mereka menghitung keuntungan yang mereka dapatkan sebanyak 13 juta lira. Namun Eri malah terlihat tak senang yang membuat Francesca bertanya ada apa dengan Eri. Eri lalu berkata jika ia ingin menjual kaset buatannya lebih luas lagi, bahkan jika bisa hingga ke seluruh kota. Awalnya Pepe berkata jika hal itu tidak mungkin karena mereka butuh jaringan penjualan yang lebih besar. Namun Pepe tersadar jika ia sebenarnya memiliki jaringan tersebut. Keesokan harinya Pepe mengumpulkan beberapa teman-temannya yang sering menjual rokok ilegal. Pepe berkata jika masa rokok ilegal telah usai yang kini digantikan dengan kaset bajakan. Pepe juga menjelaskan jika menjual kaset tak memiliki resiko. Menjual kaset lebih besar dari penjualan rokok ilegal. Selanjutnya, Eri dan Pepe menemui rentenir untuk melunasi hutang mereka. Mereka juga kembali meminta pinjaman pada rentenir, namun kali ini dengan nominal yang fantastis, yaitu 200 juta lira. Selanjutnya, terlihat Eri dan Pepe mendatangi sebuah pabrik kaset. Awalnya si pemilik pabrik mengira jika mereka hanya akan membeli 10.000 keping, namun Eri berkata jika mereka akan membeli seluruh stok yang tersedia sambil mengeluarkan beberapa gepok uang dari tas. Hari berikutnya, mereka mulai memproduksi kaset bajakan dengan jumlah besar. Namun saat toko buka, para penyelundup tak kunjung mengambil kaset yang akan didistribusikan. Tiba-tiba datang seorang pria yang menelpon rumah sakit ortopedi dan memberikan telepon itu kepada Eri. Awalnya Eri bingung dengan maksud pria itu. Lalu perawat dalam telepon berkata kepada Eri agar jangan iseng menelpon rumah sakit karena mereka sedang sibuk merawat sejumlah orang Maroko yang babak belur. Mendengar itu,
Eri dan Pepe paham kenapa para penyelundup tak kunjung datang. Lalu pria itu berkata jika Eri dan Pepe berhutang 10 juta lira atas keributan yang terjadi. Pria itu juga menyuruh untuk segera menutup usaha kaset mereka. Saat pria itu keluar, terlihat Angelo yang baru bebas dari penjara menghampiri para kakak-kakaknya. Namun ia bingung karena mereka memasang wajah cemberut. Selanjutnya di rumah orang tuanya, mereka makan bersama menyambut kepulangan Angelo. Sang ayah bertanya apa yang terjadi. Lalu Pepe menjelaskan situasi yang sedang ia dan Eri alami. Ayahnya lalu bertanya bagaimana pendapat Angelo tentang situasi yang dialami oleh kakak-kakaknya. Dengan santai Angelo berkata jika ia bisa menyelesaikannya. Malam harinya, Fratasio bersaudara menemui teman Angelo saat di penjara untuk meminjam beberapa senjata. Perhatian Angelo teralihkan pada sebuah bom rakitan. Ia lalu meminta beberapa bom itu ke temannya. Selanjutnya, terlihat pria yang tadi pagi mengancam Eri dan Pepe sedang menonton sebuah acara TV. Tiba-tiba ia mendengar sebuah benda jatuh. Saat dicek ternyata sebuah antena TV sudah tergeletak di depan pintu yang ditarik dengan seikat tali. Pria itu mengikuti tali tersebut yang mana sedang ditarik oleh Eri dan Pepe. Dari belakang, Angelo menodongkan senjata ke arah si pria itu. Angelo lalu menyuruh pria itu untuk pulang ke Maroko dan jangan muncul di hadapan mereka lagi. Tak lama kemudian, bom yang ia pasang akhirnya meledakkan rumah pria itu. Sejak saat itu, bisnis Fratasio bersaudara pun semakin berkembang. Bahkan mereka memiliki 10 pabrik yang tak pernah berhenti produksi. Dari bisnis itu, Angelo bahkan bisa membeli sebuah mobil Lamborghini. Suatu malam, Fratasio bersaudara diundang ke sebuah diskotik. Di sana, Eri kembali bertemu dengan Teresa. Mereka lalu mengobrol dan Eri ingat jika ia belum membuatkan rekaman yang Teresa minta. Sebagai permintaan maaf, Eri mengajak Teresa ke pabrik produksinya. Saat suasana semakin syahdu, tiba-tiba pintu diketuk yang mana itu adalah Pepe dan Angelo. Mereka memberitahu jika seorang mafia lokal bernama Leon ingin menemui Eri segera. Mereka pun akhirnya mendatangi kediaman Leon. Di sana, Fratasio bersaudara sempat difoto oleh seorang fotografer. Eri lalu menemui Leon yang mana maksud Leon mengundangnya karena ia ingin bergabung dengan bisnis Fratasio bersaudara. Eri yang terintimidasi terpaksa menyetujui kemauan Leon. Ho saputo che il giro d'affari è diventato importante. Cioè io in fondo faccio le cassette. E da oggi ne siete 4. Ci sto pure io. Saat pulang, Pepe mencoba menenangkan Eri, namun Eri merasa tak rela jika usaha yang mereka bangun harus dirusak oleh seorang mafia. Tiba-tiba perhatian mereka teralihkan oleh gerombolan polisi bersenjata yang menuju ke rumah Leon. Benar saja, esok harinya sebuah media memberitakan tentang penggerebekan polisi yang menyebabkan Leon tewas di tempat. Terlihat juga Ricardi yang menemukan foto Fratasio bersaudara di rumah Leon. Pada tahun 1987, terlihat Fratasio bersaudara sedang merayakan kemenangan klub Napoli pada Liga Italia. Tak lama kemudian, Angelo mendapat pesan jika beberapa pabrik mereka telah digerebek oleh Ricardi. Kabar penggerebekan itu pun muncul di koran dan mereka dijuluki sebagai pembajak karena perusahaan mereka dianggap ilegal. Esok harinya mereka segera mengesahkan beberapa perusahaan mereka secara hukum. Bahkan mereka juga membuat pabrik 2 kali lipat lebih banyak. Akibat ulah mereka, pembajakan terhadap lagu meningkat 10 kali lipat dalam beberapa bulan. Suatu malam Ricardi menemukan seorang penjual kaset bajakan. Bahkan konser yang baru dilakukan semalam sudah beredar kaset bajakannya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kaset bajakan yang dibuat Fratasio bersaudara juga terdapat bajakannya. Selanjutnya Ricardi menemui atasannya guna meminta surat penangkapan Fratasio bersaudara. Namun atasannya sedang sibuk dengan urusan pribadinya yang membuat Ricardi diusir keluar ruangan. Sono capace di uscire con la compilation di Sanremo durante il Festival di Sanremo. Pezzo di una complicatissima opera di persuasione. Ricardi yang emosi melampiaskan kemarahannya di dalam mobil polisi dan pergi ke suatu tempat. Sementara di toko Eri, terlihat pelanggan semakin membludak yang membuat mereka sedikit kewalahan. Pepe lalu menyuruh Eri agar jangan turun dari lantai 2 karena keadaan bisa semakin gaduh.
Namun Eri tak bisa melakukan itu karena ia peduli dengan pelanggannya yang membuat mereka sedikit berdebat. Tak lama mereka merasa jika di lantai 1 tak terdengar suara kegaduhan pelanggan. Saat mereka mengecek turun, ternyata Ricardi sudah berdiri di depan kasir. Ia langsung bertanya tentang siapa mata-mata mereka. Eri berkata jika ia tak tahu maksud pertanyaan Ricardi. Ricardi lalu berkata bagaimana bisa mereka menjual kaset konser seorang artis sementara konsernya masih berlangsung. Ricardi lalu bertanya lagi siapa mata-mata mereka. Namun Eri berkata jika ia tak takut dengan Ricardi. Lalu Ricardi berkata jika ia berjanji akan memenjarakan Fratasio bersaudara secepat mungkin dan mengancam para pelanggan dengan berkata akan mengirim 3 mobil patroli kemari. Di sisi lain, terlihat seorang pria bernama Arturo sedang komplain kepada bawahannya karena kesalahan pemesanan kaset kosong sebanyak 5 miliar lira dari Mix by Eri. Namun ternyata hal itu bukanlah kesalahan. Selanjutnya, Arturo menemui langsung Fratasio bersaudara dan mengajak mereka makan siang bersama. Arturo meminta hak eksklusif kepada Fratasio bersaudara sebagai penyuplai kaset kosong untuk perusahaan Mix by Eri. Setelah makan siang, Fratasio bersaudara terlihat lebih akrab dengan Arturo. Selanjutnya saat pulang, tak sengaja Eri melihat sesuatu yang membuatnya segera turun dari taksi. Saat didekati ternyata ia melihat sebuah compact disc atau CD. Malam harinya saat Eri pulang, ia tak sengaja membangunkan Teresa yang telah menjadi istrinya. Lalu Teresa bertanya bagaimana pertemuan tadi siang. Eri menjawab jika semuanya lancar. Eri tiba-tiba bertanya apakah Teresa tetap mau bersamanya jika ia tak menjadi Mix by Eri lagi. Teresa menjawab dengan bercanda jika ia masih menunggu playlist lagu buatan Eri yang sampai sekarang belum ia buatkan. Pada tahun 1991, Eri dan Teresa merayakan ulang tahun anak mereka yang dihadiri para kerabat. Arturo juga datang dan memberi kado berupa lukisan yang bernilai tinggi sekaligus perpamitan pulang. Selanjutnya terlihat Arturo menghadiri rapat perihal pembajakan yang makin merajalela di mana mereka berfokus kepada perusahaan Mix by Eri milik Fratasio bersaudara. Yang mana masyarakat telah menganggap jika Mix by Eri merupakan sebuah label rekaman. Lalu seorang pria berkata jika sebentar lagi pemerintahan akan membuat peraturan terkait pembajakan hak cipta di mana para pembajak dan antek-anteknya bisa dikenakan denda dan dijebloskan ke penjara. Bahkan pemerintah telah membuat tim khusus yang dipimpin Ricardi untuk membasmi kaset bajakan. Selanjutnya, Arturo segera menemui Eri di rumah. Arturo memberitahu jika rapat yang ia lakukan tadi pagi membahas tentang Mix by Eri di mana semua orang marah dan ingin menutup perusahaan Fratasio bersaudara. Ia juga memberitahu jika masyarakat menganggap Mix by Eri sebagai label rekaman. Namun, Eri justru tampak senang perusahaannya dianggap sebagai label rekaman. Lalu Arturo menyarankan Eri untuk menghentikan perusahaannya karena pemerintah telah menyadap telepon yang mereka gunakan. Kemudian Eri menemui Pepe di sebuah bar dan mengobrol soal teknologi CD dan perusahaan mereka yang dianggap label rekaman terkemuka. Tak lama kemudian telepon berdering. Ternyata Angelo menelpon dari Cina yang mana ia telah menemukan alat yang dapat mengkopi CD dalam level profesional. Lalu Pepe menyuruh Angelo untuk membeli alat itu dan selusin CD kosong serta menyuruhnya segera pulang. Kemudian Eri teringat jika telepon yang mereka gunakan mungkin sudah disadap. Lalu Eri segera menelpon istrinya dan berkata jika ia ingin merayakan ulang tahun pernikahan mereka dan menonton konser Sanremo secara langsung. Sebenarnya tujuan Eri menelpon istrinya sebagai pengalihan jika telepon mereka disadap polisi. Dan benar saja, polisi pun sedang menyadap telepon mereka. Hari konser tiba, Fratasio bersaudara benar-benar datang bersama para istri mereka. Polisi yang menyamar segera menginformasikan hal itu kepada Ricardi. Ia lalu berkata kepada timnya untuk melancarkan operasi penangkapan Fratasio bersaudara. Saat di dalam gedung, Eri tiba-tiba terpikirkan suatu hal saat menatap sebuah telepon umum. Saat hendak masuk ke ruang konser, Eri menyuruh istrinya untuk masuk terlebih dahulu, sedangkan ia berjalan menuju ke telepon umum di lantai 2. Intel yang melihat kembali mengabarkan ke Ricardi, namun Intel itu tak tahu telepon umum mana yang digunakan Eri, yang membuat Ricardi marah-marah. Lalu saat tim polisi berhasil menyadap Eri dan mendapatkan alat telepon yang dituju, tiba-tiba Ricardi menyadari jika Eri hanya menelpon ibunya.
Dalam percakapan itu, Eri menanyakan kabar ibunya. Eri juga mengingatkan ibunya dengan berkata agar jangan sampai lupa menekan 2 tombol jika acara konser San Mero telah dimulai. Ternyata di rumah orang tuanya telah terpasang banyak alat perekam kaset yang disambungkan langsung ke TV orang tuanya, dan selama ini mata-mata yang dicari Riccardi sebenarnya orang tua Frattasio bersaudara. Kemudian Eri melihat Arturo, namun mereka hanya saling bertatapan. Tak lama kemudian Arturo pergi. Eri juga menyadari jika ia sedang diintai oleh para polisi. Eri lalu masuk ke ruang konser dan bergabung bersama istrinya. Esok harinya Riccardi dikejutkan dengan hasil sitaan polisi berupa kaset bajakan konser semalam. Dan yang lebih mengejutkan lagi, perusahaan Mix by Eri juga sudah bisa membuat CD bajakan. Lalu seorang polisi memberitahu jika ada seseorang yang ingin bertemu dengan Riccardi. Riccardi pun segera menemui orang itu, yang mana orang itu adalah Arturo. Ternyata Arturo membocorkan segala rahasia perusahaan Frattasio bersaudara, bahkan hingga lokasi beberapa pabrik mereka memproduksi kaset bajakan. Malam harinya terlihat Eri yang telah selesai membuat playlist lagu untuk istrinya yang telah lama tak kunjung ia buat. Tak lupa ia letakkan di samping tempat tidur mereka sebelum akhirnya polisi datang menangkap Eri di rumahnya. Polisi juga menangkap Pepe serta Angelo di rumah mereka masing-masing. Selanjutnya terlihat Frattasio bersaudara sedang memasuki lapas, dan di sana mereka sangat disambut oleh para napi yang lain. Saking diidolakannya, bahkan Eri dibebaskan memilih tempat tidur oleh seorang napi. Malam harinya, Eri didatangi seorang napi kelas kakap yang menyampaikan pesan dari Angelo tentang seluruh uang mereka yang dikubur di sebuah tanah yang akan dibangun di lapangan tenis. Pria itu juga berkata jika 10 tahun lagi setelah keluar dari penjara, Eri akan kembali kaya. Beberapa hari kemudian, Eri mendapatkan paket yang berisi setelan jas lengkap untuk menghadiri persidangan. Saat menuju persidangan, pengacara Eri meyakinkannya jika mereka bisa dinyatakan tak bersalah oleh pengadilan. Persidangan pun berlangsung. Frattasio bersaudara dituduh telah melakukan pelanggaran atas hak cipta dan kekayaan intelektual yang membuat mereka dituntut 10 tahun penjara. Lalu hakim menunjuk Eri untuk melakukan pengakuan. Eri lalu menatap istrinya dan berkata, "Aku seorang DJ." Seperti itulah kisah seorang pria yang bercita-cita menjadi seorang DJ tapi malah sukses menjadi miliarder. Meski hal yang ia lakukan salah, namun pelajaran yang dapat diambil adalah hal kecil yang kita lakukan bisa mempengaruhi kehidupan kita di masa mendatang. Seperti Eri yang awalnya hanya membuat playlist lagu, ternyata bisa mendapatkan uang yang bisa membuatnya kaya 7 turunan. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.